Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Injil hari ini mengisahkan tentang para murid Yesus yang kembali ke Galilea dan bekerja sebagai nelayan. Dan memang itulah pekerjaan mereka sebelum mengikuti Yesus, sebelum mereka dipanggil oleh Yesus. Ada 7 murid di sana. Petrus, Thomas, Natanael, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain tanpa nama. Petrus yang sebagai pemimpin di antara mereka berkata kepada teman-temannya, "Aku hendak pergi menangkap ikan." Dan ke-6 yang lainnya juga mengikuti. "Kami akan pergi bersama engkau." Mereka pergi bersama untuk menangkap ikan. Dan kita tahu mereka tidak menangkap apa-apa. Menjadi pertanyaan, mengapa mereka bertindak seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
para murid masih diselimuti dalam kesedihan, kemurungan, kecewaan yang besar, putus asa, sehubungan dengan pengalaman bersama dengan Yesus sebelumnya. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus. Apa yang sudah dikerjakan bersama Yesus beberapa tahun seolah-olah sia-sia. Melalui pengalaman penderitaan dan kematian Yesus dilihat sebagai akhir kegagalan. Sepertinya memupus semua harapan. Pengalaman para murid ini juga adalah pengalaman hidup kita. Pengalaman para murid seperti seorang pemuda yang kecewa berat karena cewek yang diincarnya gagal didapat. Biasanya kecewa, apalagi diputus. Pasti sakitnya di sini. Atau juga dalam keterlibatan dalam kepengurusan, dalam organisasi atau dalam kehidupan menggereja. Ketika harapan, tujuan sepertinya tidak terwujud, merasa gagal, merasa putus asa, merasa saya tidak bisa untuk mewujudkan harapan umat, mewujudkan umat lingkungan, umat setasi, merasa gagal. Bisa jadi kecewa di sana, tidak didukung dan selain sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman kita sekalian. Para murid dengan pengalaman itu memilih untuk melupakan pengalaman bersama Yesus. Lebih memilih untuk hidup seperti sebelum dipanggil oleh Yesus, yakni sebagai nelayan. Tapi tindakan mereka melupakan perkataan Yesus kepada mereka sendiri saat Yesus hidup. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Terlepas dari aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dan itulah kenyataan yang dialami oleh para murid. Mereka bekerja dengan kehendak mereka sendiri, tanpa mengandalkan Yesus. Dan yang didapat adalah tidak ada. Mereka tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat ikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, meskipun para murid kembali dalam cara hidup yang lama dan juga tidak bersama lagi dengan Yesus, Yesus tidak tinggal diam. Yesus tetap menemani, membimbing mereka. Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di samping kanan perahu, dan mereka berhasil menangkap ikan. Dari pengalaman ini, hanya Yohanes yang memiliki kepekaan hati untuk memahami bahwa yang hadir itu Yesus, bukan orang lain. Dan ia berkata, "Itu Tuhan." Perkataan Yohanes ini menyadarkan Petrus dan murid yang lain akan kehadiran Yesus. Yesus tetap menyertai, Yesus tetap menemani. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika kita hidup dalam pergulatan diri sendiri dan hanya memikirkan diri sendiri dengan persoalan yang kita hadapi, mengandalkan diri sendiri, membuat diri kita menjadi terbatas. Jika kita hanya belajar dari kemampuan diri kita sendiri dan merasa paling hebat, tidak mau belajar dari orang lain atau pengetahuan yang lain, pada saatnya juga kita akan mengalami keterbatasan, juga mengalami kegagalan, tidak akan mendapat apa-apa. Kita membutuhkan orang lain, baik saudara, baik teman, ataupun yang lain yang membimbing kita. Dalam konteks iman kita membutuhkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Itulah yang dialami oleh para murid. Santo Petrus dalam bacaan pertama tadi berkata, di luar Yesus tidak ada keselamatan.
Yesuslah satu-satunya penyelamat, bukan salah satu penyelamat. Yesuslah satu-satu penyelamat. Maka kita harus mengandalkan Dia dalam hidup kita. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri, atau bahkan mengesampingkan Yesus dalam kehidupan ini. Yesus telah memberikan diri dengan cara yang luar biasa, bahkan kebangkitannya untuk hidup kita. Kitalah yang memperjuangkan itu untuk kita, supaya kebangkitannya juga tetap hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita pun juga bisa membangkitkan sesama untuk beroleh sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.